Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Wikandari. Saya dosen di Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bioteknologi Pangan. Bioteknologi Pangan adalah mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Bioteknologi Pangan adalah menjelaskan mengenai aplikasi rekayasa genetika dan strain improvement pada mikroorganisme yang meliputi bakteri, yeast, dan jamur pada industri pangan. Teknik rekayasa genetika meliputi teknologi rekombinan dan editing gen. Strain improvement meliputi mutasi dan fusi protoplas. Mata kuliah ini juga akan membahas keamanan pangan produk rekayasa genetika. Adapun capaian pembelajaran yang akan diperoleh oleh mahasiswa setelah mengambil mata kuliah ini adalah yang pertama, capaian pembelajaran lulusan 2 yaitu mampu menjelaskan mikrobia dalam pangan baik yang menguntungkan, patogenik, maupun perusak serta pengaruh sistem pangan terhadap pertumbuhan, survival, dan pengendaliannya. Kemudian, capaian mata kuliah ada 2.5 yaitu mampu mendiskusikan peranan faktor lingkungan, misalnya aktivitas air, pH, suhu pada pertumbuhan dan kematian sel, produksi metabolit dan biomasa pada fermentasi substrat padat dan substrat cair, serta merancang dan mengevaluasi proses fermentasi di skala industri. CPMK ini dibagi menjadi 3 sub CPMK. Yang pertama adalah mampu menjelaskan teknik dasar molekuler, teknologi DNA rekombinan, dan teknik editing gen. Kemudian, yang kedua mampu menjelaskan strain improvement, dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan aplikasi teknologi rekombinan DNA pada mikroorganisme yang meliputi bakteri, yeast, dan jamur. Adapun materi pembelajaran meliputi yang pertama, pendahuluan dan ruang lingkup mata kuliah pada minggu pertama yang dilanjutkan dengan teknik dasar molekuler, teknologi rekombinan DNA, teknik editing gen, strain improvement, aplikasi teknik rekayasa genetika pada bakteri untuk industri pangan, aplikasi teknik rekayasa genetika pada yeast untuk industri pangan, aplikasi teknik rekayasa genetika pada jamur untuk industri pangan, keamanan produk rekayasa genetika, dan studi kasus perkembangan aplikasi rekayasa genetika pada industri pangan. Metode pembelajaran yang akan digunakan yaitu yang pertama ceramah, kemudian studi kasus, dan presentasi. Untuk metode asesmen, teknik penilaiannya meliputi project atau case base dengan bobot 30 untuk mengakses CPMK 253. Kemudian tugas dengan bobot 10% untuk mengakses CPMK 252. Lalu ujian tengah semester dengan persentase 30% untuk mengakses CPMK 251. Kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS, yaitu berupa case study dengan bobot 30% untuk mengakses CPMK 253. Baik, saya akan mulai ke substansinya. Saya ingin memberikan pendahuluan tentang aplikasi bioteknologi pada bidang pangan. Perkembangannya sampai seperti apa. Nah, salah satu referensi yang akan saya gunakan adalah satu artikel yang saya tulis bersama dengan peneliti dari Austria dan juga Swedia. Kami mencoba merangkum aplikasi bioteknologi dari konvensional hingga modern yang berguna untuk mendukung ketahanan pangan. Nah, tantangan yang akan dihadapi oleh para ilmuwan pangan di seluruh dunia adalah bagaimana caranya bisa menyediakan makanan yang cukup untuk 9 miliar orang di tahun 2050. Sementara daya dukung lingkungan menurun, sehingga diperlukan terobosan dari apa yang sudah kita lakukan sekarang. Dan salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan bioteknologi. Nah, untuk bioteknologi sendiri, ini ada beberapa yang sudah teknologi yang diaplikasikan. Yang pertama adalah teknologi cell culture. Nah, untuk teknologi cell culture ini terbagi menjadi lab grown meat atau in vitro meat atau daging yang ditumbuhkan di lab.
seperti itu. Kemudian ada juga mycoprotein. Mycoprotein ini sebenarnya dari jamur, jadi biomasa jamur yang ditumbuhkan di satu media. Nah, itu juga bisa menjadi sumber protein alternatif. Kemudian rekayasa genetik. Nah, rekayasa genetik ini nanti saya akan memberikan overview dari mulai yang konvensional sampai yang modern. Baik, sekarang kita masuk ke apa sih makanan masa depan ya. Makanan masa depan kita sekarang ini secara global protein hewani ini dipandang lebih ke menghasilkan beberapa gas rumah kaca ya, sehingga secara lingkungan ini dianggap kurang baik dibandingkan dengan misalnya plant based meat atau protein nabati dari segi lingkungan seperti itu. Nah, sehingga ada gerakan saat ini untuk eat less meat, ini meatless ini menjadi satu gerakan ya global untuk mengurangi konsumsi daging karena efeknya yang negatif terhadap lingkungan dan secara kesehatan juga mungkin ada kaitannya dengan beberapa meningkatkan resiko penyakit begitu ya. Nah, melihat dari sini beberapa saintis mencoba bagaimana caranya mendapatkan daging tanpa harus menumbuhkan hewan, karena ketika menumbuhkan hewan sebenarnya menyebabkan gas rumah kaca itu adalah dari saluran pencernaannya akan menghasilkan metana. Nah, metana ini kan kita tahu ya, dia bahkan punya efek gas rumah kaca yang lebih besar daripada karbon dioksida. Dan sumbangan metana ke atmosfer itu banyak dari sektor peternakan seperti itu ya, sehingga bagaimana tetap bisa mengkonsumsi daging tanpa harus menumbuhkan hewannya. Nah, itu dengan cara ya sudah di culture saja atau diperbanyak jumlah selnya yang biasa dikenal dengan lab grown meat atau in vitro meat. Nah, ini penemunya adalah Willem van Allen yang mendapatkan paten di tahun 99. Kemudian ini sudah untuk menumbuhkan ini ya, jadi sel hewan diambil kemudian diberikan di media sama seperti kita menumbuhkan mikrobia pada umumnya, hanya selnya adalah sel hewan seperti itu. Dan supaya dia jumlahnya bentuknya bisa membentuk, jadi dia ditumbuhkannya di cawan Petri ya seperti itu. Nah, di sini kalau kalian nanti mendengar beberapa istilah seperti cultivated meat, cell based meat, clean meat, culture meat atau in vitro meat, sebenarnya sama ya. Ini semua mengacu pada lab grown meat dan ini sudah pernah diujikan untuk publik, untuk mereka merasakan lab grown meat seperti apa. Ini sudah ada di Netherlands ya, oleh seorang peneliti, dan tetapi di sini adalah kendalanya masih sangat mahal harganya, karena bisa dibayangkan menumbuhkan dari satu sel menjadi banyak, berapa media yang dihabiskan ya. Jadi ini masih sangat mahal sehingga ini masih belum visible untuk diproduksi secara massal, belum ada di pasaran. Nah, sekarang para peneliti sedang mengupayakan bagaimana caranya menurunkan cost-nya. Seperti itu, mungkin medianya, mungkin teknologinya juga yang mereka sedang kembangkan. Nah, cara memproduksinya bagaimana? Yang pertama adalah mengambil satu sel hewan yang sehat begitu ya, kemudian ditumbuhkan di dalam media. Nah, setelah itu supaya bisa membentuk lapisan, karena kan dagingnya kan bentuk seperti misalnya tadi itu patty ya, seperti patty dan yang lainnya, ini harus di-attachkan dalam sebuah kerangka atau scaffold. Jadi dia bisa nanti tumbuh berlapis-lapis seperti itu. Nah, nanti supaya bentuknya lebih menyerupai daging pada umumnya, di extruder. Jadi di extruder nanti keluar seperti daging giling kan. Nah, setelah itu kan bisa diproses untuk menjadi berbagai macam produk seperti itu ya. Jadi salah satu pendekatan bioteknologi. Kemudian yang ini adalah menggunakan, kalau mycoprotein ini adalah protein yang dihasilkan dari biomasa jamur. Nah, jadi hanya jamurnya saja. Kalau kita tahu tempe misalnya, tempe itu kan kita makan jamurnya dengan substratnya yaitu kedelai. Kalau ini hanya jamurnya saja. Nah, mycoprotein ini punya nilai gizi yang tinggi karena dia bisa, karena mycoprotein itu
punya kandungan protein yang lebih tinggi daripada susu dan telur, meskipun dia lebih rendah daripada daging, namun kecernaan asam aminonya itu sampai hampir 1, jadi lebih tinggi daripada ayam dan daging. Kemudian dia karena jamur itu bisa ditumbuhkan di berbagai jenis media, karena jamur itu bisa menghasilkan berbagai macam enzim, kan bisa ditumbuhkan di berbagai macam media. Nah, sehingga jamur ini bisa lebih ramah lingkungan, karena kita nggak bisa menumbuhkannya di mana saja begitu ya, hampir di mana saja, di substrat apa saja, bahkan misalnya di sesuatu yang byproduct misalnya, atau produk samping dari industri pangan, itu bisa digunakan sebagai substrat untuk memproduksi microprotein ini. Nah, satu produk yang sudah komersial itu adalah namanya Quorn mereknya. Nah, Quorn ini diproduksi pertama kali di UK, kemudian sekarang sudah dijual di 17 negara, dan ini dibuat dari jamur Fusarium venenatum. Nah, bentuknya mirip sekali dengan daging ya, dan sudah banyak sekali variasinya seperti itu. Nah, kenapa masih sedikit pengembangan microprotein? Karena meskipun dia meat analog, tetapi saat ini harganya itu masih sama dengan meat. Sehingga untuk orang yang tidak terlalu concern dengan lingkungan, mungkin lebih memilih meat ya, kecuali yang memang vegan atau vegetarian seperti itu ya. Nah, salah satu penelitian saya juga mengupayakan bagaimana menggunakan beberapa produk samping dari industri pangan yang masih food grade untuk bisa menurunkan cost-nya, karena microprotein yang komersial itu masih ditemukan di glukosa ya, yang harganya saja 1 gramnya 500 ya, sehingga kalau ya bisa dibayangkan ya, mahal sekali ya jadinya. Oke. Ini komparasi perbandingan antara daging dengan microprotein ya. Di sini adalah lebih ke emisi karbon yang dihasilkan. Jadi kita lihat bahwa emisi karbon microprotein ini bisa 10 kali lebih rendah dibandingkan dengan daging. Nah, kemudian ini perbandingan antara microprotein ya dengan jenis protein yang lain, ada daging, telur, ayam. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi secara umum ya, bahwa misalnya dibandingkan dengan daging memang proteinnya lebih rendah ya, namun protein utilization-nya dia lebih proteinnya setara seperti itu. Dan untuk protein digestibility corrected amino acid score ini lebih ke arah bagaimana dia di tubuh kita bisa seberapa baik menggunakan amino asidnya, itu bisa dia 0,99, jadi hampir 1, referensinya 1, jadi sangat close, sangat dekat dengan hampir 100% gitu ya. Kemudian untuk lemaknya jelas kita lihat dibandingkan yang lain paling rendah seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara memproduksi microprotein ya? Microprotein secara komersial yang diproduksi adalah tentu saja adalah persiapan media dulu untuk menumbuhkan dengan sterilisasi seperti itu. Kemudian setelah itu diinokulasi jamurnya. Nah, setelah inkubasi beberapa saat, maka akan dilakukan pemanenan. Nah, sebelum dipanen, karena jamur ini tinggi RNA-nya, maka dia akan dipanaskan dulu campurannya untuk mengurangi jumlah RNA. Karena RNA itu kalau nanti di metabolisme di tubuh kita dia menghasilkan asam urat seperti itu. Nah, sehingga dikurangi sampai 2%. Nah, kemudian setelah itu disentrifuge untuk memisahkan biomasa jamurnya dengan cairan fermentasinya. Nah, setelah itu bisa dimasukkan ke extruder seperti itu ya, untuk memberikan bentuk. Nah, setelah dimasukkan extruder bisa mixing ya, dicampur, kemudian bisa formulasi berbagai macam ingredient yang lain, kemudian dilakukan pencetaan, lalu steaming ya untuk mengurangi kontaminasi ya, jumlah mikrobianya, kemudian pengemasan. Seperti itu secara garis besarnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Saya ada, Ibu. Tadi Ibu sempat
bilang kalau mycoprotein ini bisa dibuat dari byproduct. Nah, selama ini tuh udah ada byproduct apa saja sih yang bisa dibuat ke mycoprotein ini? Oke, ya. Sebenarnya selama ini ada beberapa penelitian juga yang menggunakan byproduct dari pangan, misalnya produk samping dari olive oil. Itu sudah ada yang menumbuhkan, hanya jenis jamurnya saja yang berbeda-beda ya, macam-macam. Kemudian ada juga yang di limbah, misalnya di oat itu juga ada ya. Nah, tetapi masih di skala laboratorium. Jadi untuk yang komersil itu memang masih belum ya, karena kan butuh masih banyak informasi yang diperlukan untuk menyampaikan bahwa produk ini bergizi, aman, dan juga persepsi dari konsumen dengan konsumen tentang byproduct juga. Dan tentu saja akan dilakukan banyak pengujian juga terkait dengan keamanannya gitu ya. Ya. Meskipun ya secara teori karena itu juga dari makanan ya seharusnya aman juga, tetapi kan untuk produk yang baru mungkin ada alergen atau apa yang lainnya, itu harus dilakukan pengecekan. Seperti itu. Oke, nah ada pertanyaan dari Ian mungkin? Mungkin saya ada satu pertanyaan Ibu yang tadi terkait stem cell, penumbuhan stem cell dari ground meat dan lain-lain. Itu kan permasalahan utama ada di cost-nya, di biaya yang dipakai untuk penumbuhan ground meat-nya itu. Nah, dari situ apakah ada mungkin produk samping atau byproduct yang sekarang ini mungkin dijadikan waste yang udah ditinggal, tapi sebenarnya masih bisa menjadi potensi misalnya untuk di recycle kembali menjadi media atau misalnya yang lain-lain yang bisa digunakan untuk bisa dijual, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membuat lab grown meat itu lebih rendah. Sebenarnya kalau untuk lab grown meat karena medianya sudah ditakar dan seterusnya, sebetulnya baik produknya hampir tidak ada ya. Memang karena kenapa mahal, karena medianya sendiri yang sudah mahal. Seperti itu kan, mungkin butuh faktor pertumbuhan, hormon dan seterusnya, itu yang jadi lebih mahal. Jadi rintangan utama itu mencari media yang lebih murah. Jadi lebih ke arah sana, dan juga teknologinya, karena bisa dibayangkan tadi misalnya masih di Cawan PT kan contoh-contohnya. Bagaimana misalnya merancang satu bioreaktor yang misalnya dilengkapi dengan satu scaffold atau kerangka, sehingga dan kemudian kerangkanya itu dialiri dengan media sehingga selnya akan menempel di situ, attach, lalu dia tumbuh dan memperbanyak sesuai dengan kerangkanya. Mungkin membutuhkan bioreaktor yang seperti itu, tidak kecil-kecil dalam cawan petri seperti itu, yang massal ya. Bioreaktor skala besar ya. Skala besar yang terkendali, yang juga sterilitasnya terjaga seperti itu. Gitu ya. Oke, kita bisa lanjutkan ke genetik engineering ya. Nah, untuk rekayasa genetik sendiri, beberapa tujuan untuk melakukan rekayasa genetik itu, yang pertama tentu saja bagaimana meningkatkan yield-nya ya. Lalu bagaimana kalau ini di tanaman pakan, bagaimana bisa membuat tanaman itu resisten terhadap insektisida, kemudian pest, penyakit tanaman dan seterusnya. Lalu yang kita aplikasikan di dalam mikrobia biasanya yang ini, bagaimana kita merekayasa mikrobia untuk bisa menghasilkan produk yang kita inginkan. Jadi kalau untuk mikrobia itu lebih ke arah yang pertama dan ketiga. Walaupun secara umum purpose of genetic engineering itu 3 tadi itu ya, tapi kalau untuk mikrobia bagaimana meningkatkan hasilnya, bagaimana mikrobia yang tadinya secara natural tidak bisa menghasilkan, itu dengan direkayasa bisa menghasilkan. Tapi seperti itu ya. Nah, untuk teknik rekayasa genetika sendiri ada 2 ya, konvensional sama modern. Nah, untuk yang konvensional ada 3 tahapan. Yang pertama adalah bagaimana memasukkan gen interest yang kita ingin tingkatkan tadi, yang dia mengandung sandi-sandi yang memang kita inginkan, kita harapkan, kita masukkan ke dalam plasmid ya. Kemudian yang kedua, bagaimana plasmid itu dimasukkan ke dalam host atau sel yang menjadi target kita melakukan rekayasa genetik.
Dan yang terakhir tentu saja kita harus tahu kan apakah bisa apakah sudah mengandung gen interest kita, yaitu dengan melakukan seleksi. Oke, kalian plasmid familiar nggak? Kurang familiar. Kurang familiar. Iya, kurang familiar. Oke, plasmid itu adalah DNA ekstra kromosomal DNA atau DNA yang berada di luar inti sel yang ada di bakteri. Nah, biasanya plasmid ini fungsinya tidak terkait dengan metabolisme di dalam sel itu sendiri, tetapi terkait dengan pertahanan diri. Makanya kadang-kadang kalau gen yang menyandi resisten antibiotik itu ada di plasmid. Nah, plasmid ini karena dia sifatnya ekstra kromosomal DNA, ya, kalau diambil kan nggak mati selnya. Nah, sehingga kita gunakan itu untuk sebagai kendaraan, seperti kendaraan gitu untuk kita melakukan rekayasa genetika. Kalau yang kita ubah adalah DNA yang berada di inti, yang dia menyandi metabolisme yang berperan dalam metabolisme utama di dalam sel. Kalau kita ubah yang di situ, ya, di bagian tersebut, maka akan merubah metabolisme dari sel target sehingga diberikan di plasmid. Dan plasmid punya origin of replication yang dia bisa memperbanyak juga. Jadi kalau kita rekayasa di induknya misalnya, ketika membelah diri ya dia akan terikut terus ketika kita rekayasa. Jadi itu tujuannya ya, kenapa di plasmid untuk gen yang mau kita sisipkan. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama tentu saja gennya disisipkan di plasmid. Lalu selanjutnya adalah plasmidnya dimasukkan ke dalam host. Hostnya ini adalah sel targetnya. Seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan yang terakhir adalah kita lakukan seleksi apakah sudah masuk atau belum gennya. Ya, kemudian kalau modern genetic engineering ini adalah menggunakan teknik gene editing seperti itu, ya. Nah, kita ke konvensional dulu ya. Kalian masih ingat tentang central dogma? Ingat ya? Bagaimana sih fenotip dari satu mikroorganisme itu? Tahu nggak dari mana itu? Dari pertama DNA dulu. DNA kemudian ditranskripsi menjadi RNA, RNA ditranslasi menjadi asam amino, sehingga kalau kita rekayasa DNA-nya, maka asam aminonya di sini akan berubah. Dan enzim itu kan adalah juga protein, di mana di situ juga dari asam amino, sehingga kalau kita mau mengubah itu bisa kita ubah dari gennya, dari DNA-nya, seperti itu ya. Ini gen and gen expression di sini. Nah, ini adalah tadi bagaimana tahapan pertama menyisipkan gen ke dalam plasmid. Nah, kita lihat misalnya dalam hal ini vektor pembawa yang mau kita sisipkan tadi. Misalnya DNA interest yang kita interest ini ya, yang dilihat warna orange ini. Kemudian di sini adalah plasmidnya. Nah, kalian lihat ini kan bentuknya potongan, ya enggak? Maka di sini dia butuh enzim restriksi untuk memotong. Jadi ini bisa potongan seperti ini, aslinya kan dia pasti bundar, utuh kan? Nah, kenapa dia bisa potongan? Karena ada enzim restriksi. Di mana enzim restriksi yang digunakan untuk mengambil DNA fragmen, dan juga DNA fragmen itu berarti dari mikrobia yang lain. Ya kan? Misalnya gini, saya mau mikrobia saya yang tadinya nggak bisa memetabolisme silosa, jadi dia bisa. Misalnya yeast, di situ nggak bisa memetabolisme silosa. Itu jadi dia kalau diberikan di lignoselulose yang di situ ada hemiselulose, dan kalau didegradasi ada silosa, dia nggak bisa menggunakan silosanya untuk etanol. Padahal yeast itu yang sering digunakan untuk produksi etanol, ya kan? Nah, sehingga kan harus direkayasa. Nah, cara merekayasanya kan menyisipkan gen yang dia bisa untuk memproduksi silosa. Nah, berarti diambil dari mikrobia lain, misalnya Pichia stipendis, salah satu jenis yeast juga, yang dia bisa memetabolisme silosa. Nah, ini diambil nih, misalnya gennya yang warna oranye nih, ya. Nah, kemudian ditempelkan ke plasmidnya yang warna biru ini. Nah, supaya bisa nanti cocok, maka potongannya kan harus sama. Nah, sehingga menggunakan enzim restriksi yang sama digunakan memotong gen interest dan juga untuk plasmid. Nah, setelah itu supaya bisa menempel seperti ini harus digunakan enzim ligase. Ini untuk menempelkan ya. Nah, nanti ini namanya rekombinan DNA atau DNA yang sudah kita sisipkan, sudah kita rekayasa ya, seperti itu. Nah,
baru rekombinan DNA ini kita masukkan ke host cell. Misalnya tadi kita mau masukkan ke yeast, Saccharomyces cerevisiae, karena yeast itu Pichia stipendis juga yeast, jadi Saccharomyces cerevisiae kita masukkan gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke modern of genetic engineering, ada pertanyaan? Dari Sampai saat sebelum ini belum sih Bu. Oke, Masih baik. jelas. Oke, nah sekarang ke modern, rekayasa genetika modern ya. Nah, rekayasa genetika modern ini adalah menggunakan teknik gene editing atau mengedit gennya. Nah, ini ditemukan oleh seorang profesor bernama Jennifer Doudna yang kemudian mendapatkan Nobel Prize di tahun 2020. Jadi ini masih 3 tahunan kurang lebih ya, tekniknya. Nah, di dalam gene editing ini ya, intinya kalau tadi kan pakai plasmid dulu, baru dimasukkan, disisipkan, kemudian baru dimasukkan ke dalam host. Nah, kalau gene editing ini tidak. Jadi gene editing ini langsung mengedit di targetnya. Misalnya tadi yeast ya, targetnya sama-sama Saccharomyces cerevisiae, langsung diedit di dalam organisme targetnya. Dengan cara kan tadi ingat ya, bahwa untuk mengedit gen itu dipotong kemudian ditempelkan, kan seperti itu ya kurang lebih. Nah, Jennifer Doudna ini menemukan cara enzim yang bisa mengenali dan memotong. Karena begini, mengenali dan memotong. Jadi begini, kalau kita mau merekayasa gen langsung ke dalam hostnya, ya kan, kita harus tahu dulu yang mau kita potong sebelah mana. Sementara gen itu banyak sekali, ya kan. Kalau kita tidak bisa mengenali di bagian mana yang kita akan edit, nah bisa-bisa malah jadi merubah semuanya, gitu kan, merubah semuanya. Nah, bagaimana cara mengenali di bagian mana? Nah, itulah yang sistem pengenalan dan juga sekaligus guntingnya untuk memotong, istilahnya enzim restriksinya, itulah yang ditemukan oleh Jennifer Doudna. Dan ternyata sistemnya ini adalah diadopsi dari sistem pertahanan dari bakteri. Jadi ada satu sekuen DNA di bakteri di bagian tertentu yang dia itu berulang-ulang sekuensnya dan tidak menyandi apa-apa. Awalnya para peneliti mempertanyakan gunanya apa gen yang berulang-ulang dan tidak berperan ke metabolisme bakteri tersebut, gitu kan. Nah, setelah dilihat ternyata itu bahkan bukan gen dari bakteri. Setelah melakukan penelitian, itu gen dari virus. Jadi virus yang berhasil dikalahkan oleh bakteri akan disimpan informasi sekuen DNA-nya disimpan supaya apa? Untuk memori. Pada suatu saat ketika akan menginfeksi lagi virusnya, maka sistem itu akan mengenali dan memotong, sehingga akan tidak berpengaruh serangan virus tersebut. Nah, ini diadopsi. Bagaimana caranya kita membuat memori dari satu sistem yang namanya CRISPR-Cas9 tadi. CRISPR itu adalah untuk pengenalannya, Cas9 itu adalah yang untuk memotong. Nah, bagaimana membuat memori di dalam CRISPR-Cas9? Kita masukkan memori gen yang memang menjadi target kita. Misalnya ini di aplikasi yang kedokteran dulu ya. Kedokteran misalnya ini untuk orang yang akan kira-kira mewarisi penyakit turunan seperti itu ya. Kan sudah tahu sekuens yang menyandi kira-kira berperan untuk penyakit tersebut misalnya. Nah, bagaimana cara kita mengenali nanti untuk mengedit gennya di orang yang kemungkinan akan sakit itu, maka dimasukkan memori gen tadi itu ke dalam sistemnya CRISPR. CRISPR-nya nanti dibawa, CRISPR-nya akan diinjekkan ke orangnya sehingga akan mengenali dari sekian jutaan rangkaian itu di bagian mana yang sama dengan yang sudah dimasukkan ke dalam memori tadi, sehingga nanti tinggal dipotong di situ. Kalau sudah dipotong kan tidak akan terekspresi. Nah, sekian untuk kuliah pada hari ini.
Terima kasih, sampai jumpa.